Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada materi yang berbeda, yaitu perancangan sistem informasi. Kali ini saya akan membahas tentang pengenalan flowchart ya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan apa sih itu flowchart, buat apa ya. Nah, oke, baik, saya akan mengenalkan dari flowchart tersebut. Nah, flowchart ini adalah merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Ya, nanti biasanya ada gambar-gambar tuh yang saling terhubung ya. Nah, gambaran ini dinyatakan dengan simbol-simbol. Nah, setiap simbol menggambarkan suatu proses tertentu. Antara proses digambarkan dengan garis penghubung nantinya. Karena kan merupakan satu alur proses ya. Ada hubungannya. Nah, macam-macam flowchart nanti saya akan jelaskan di materi ini. Ya, ada namanya sistem flowchart, di mana Bagani memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari beberapa file dalam media tertentu. Nah, sistem flowchart menggambarkan satu hubungan antara satu file dengan file yang lainnya. Nah, ini media yang dipakainya adalah untuk setiap file nanti. Nah, ada kemudian program flowchart ya. Kemudian program flowchart ini adalah bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses dalam satu program. Jadi nanti di topik yang berikutnya saya akan lebih detail lagi bagaimana contoh dari macam-macam flowchart ini. Flowchart ini adalah diagram alur. Nah, ada langkah-langkah untuk membuat flowchart, yaitu dari awal pembuatan program sampai dengan selesai pembuatan program, yaitu berupa urutan proses di dalam program untuk menjadi lebih jelasnya lagi ya secara detail dari awal sampai dengan akhir. Nah, ada beberapa kaidah umum dalam pembuatan flowchart. Tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak ya untuk pembuatan flowchart. Karena flowchart ini merupakan gambaran hasil dari pemikiran dalam analisa suatu masalah dengan komputer. Sehingga flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan yang lainnya. Ada kaidah umumnya biasa di dalam satu program. Secara garis besar, setiap pengolahan selalu terdiri dari 3 bagian ini ya. Ada input, ada proses, ada output. Apa yang diinput yaitu data mentah atau bahan mentah yang nanti akan diproses. Setelah terjadi pengolahan data yang dari di input tadi, kemudian akan menjadi outputnya, yaitu bahan jadinya. Adapun isi dari flowchart yaitu pertama start. Nah, ini biasa diawali dengan start, yaitu berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan persoalan ya. Yang kedua adalah read, ya, untuk berisikan informasi kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input atau input device. Nah, selanjutnya proses, yaitu berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Nah, selanjutnya adalah write atau instruksi untuk merekam hasil kegiatan ke dalam peralatan output. Dan yang terakhir adalah end, yaitu untuk mengakhiri kegiatan pengolahan data dan selesai gitu ya. Anjuran di dalam pembuatan flowchart yang pertama, hindari penggunaan proses yang tidak perlu dan logika yang terlalu berbelit sehingga jalan proses ini harus menjadi singkat ya. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Jadi kelihatan alurnya kemana gitu ya. Kemudian sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan jangan lupa diakhiri dengan end. Nah, ini ada beberapa contoh simbol ya yang sering dipakai di dalam flowchart. Nah, berikutnya adalah simbol input. Nah, dilambangkan seperti ini simbol input.
yaitu untuk kegiatan penerimaan input, bisa dari keyboard ya. Nah, dalam simbol ini dapat dituliskan satu input yang diperlukan dalam waktu secara berurutan ya, satu persatu maupun keseluruhan juga bisa. Biasanya input yang dimasukkan pada satu waktu dituliskan bersamaan di dalam simbol ini ya. Nah, tujuannya adalah untuk efisiensi ruang dari gambar tersebut. Kemudian yang kedua ini ya, ada simbol proses. Nah, simbol proses ini digambarkan dengan gambar persegi panjang, yaitu biasa digunakan untuk melambangkan kegiatan pemrosesan input. Dalam simbol ini kita dapat menuliskan operasi-operasi yang dikenakan pada input maupun operasi lainnya. Yang berikutnya ada simbol pocet output. Nah, ini digunakan untuk melambangkan kegiatan proses output. Dalam simbol ini kita dapat menuliskan outputnya di dalam simbol tersebut. Nah, yang bisa dihasilkan dalam satu waktu secara bertahap atau satu persatu atau secara keseluruhan. Anda bisa masukkan dalam simbol tersebut. Kemudian ada simbol percabangan. Simbol ini digunakan untuk melambangkan percabangan, yaitu pemeriksaan terhadap satu kondisi di dalam simbol ini, ya, untuk menuliskan keadaan yang dipenuhi. Nah, biasanya simbol percabangan ini yaitu hasilnya adalah ya atau tidak. Ya. Kemudian ada simbol namanya garis alir. Ya. Di simbol ini digambar dengan tanda anak panah. Ya, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri ya. Nah, kemudian nanti bisa Anda tambahkan label di anak panahnya ya. Jika simbol ini keluar dari simbol percabangan. Kemudian ada simbol namanya terminator, yaitu berfungsi untuk menandai awal dan akhir suatu pocet. Nah, bisa diberi label start atau stop, atau kalau bahasa Indonesianya mulai dan selesai, atau start and, dan terakhirnya adalah end. Bisa seperti itu. Kemudian simbol berikutnya adalah konektor. Nah, ini ada dua ya, simbol satu page konektor dan simbol of page connector digunakan untuk menghubungkan bagian flowchart. Ya. Kemudian bisa digunakan bila media gambar tidak cukup tempatnya atau medianya ya. Jadi misalnya di halaman berikutnya Anda bisa tambahkan konektor simbol seperti ini. Nah, contoh ini flowchart ya. Nah, Anda bisa gambarkan secara berurutan dari diawali dengan start, kemudian diakhiri dengan end. Nah, kalau bahasa Indonesia sini ada contohnya mulai, kemudian ada percabangan, ya dan tidak. Jika ya melakukan proses perintah yang ke satu, kemudian selesai, atau jika tidak lakukan perintah yang kedua, kemudian selesai. Nah, itu pilihan ya dan tidak ya, nanti bisa Anda tambahkan di percabangan tersebut. Kemudian ada simbol variabel. Nah, ini besarannya dapat berubah-ubah ya isinya ya. Nah, ada yang sifatnya adalah numerik. Biasanya diawali dengan huruf, ini persyaratannya ya. Kemudian diikuti dengan huruf, simbol, tidak boleh ada spasi untuk variabel. Jadi tidak boleh diawali dengan angka untuk variabel. Kemudian ada variabel string. Nah, ini saat penamaan dengan numerik ya. Untuk membedakan biasanya diakhiri dengan tanda simbol dolar ya, atau contohnya A tanda dolar. Contoh kondisi atau pencabangan tadi ya. Contoh kondisi ini di dalam contoh ini adalah kondisi penerimaan calon pegawai. Jika umurnya kurang dari 30 dan nilainya lebih besar dari 60, nah di sini ada kondisi ya dan tidak. Maka apakah diterima atau tidak gitu ya. Jika ya, maka caleg diterima atau calon pegawai diterima. Jika tidak, calon pegawai tidak diterima. Nah, contoh begitu. Kondisi yang kedua, ini contohnya, misalnya tunjangan calon pegawai. Jika statusnya kawin, ya kemudian
dia maka tunjangannya adalah 0. Jika kawin, ya statusnya nanti tunjangannya sekian persen dan seterusnya. Nah, kondisi yang berikutnya untuk tunjangan pensiun pegawai ya, contohnya yang jika usianya lebih besar dari 60, ya kemudian nilainya sekian, kemudian dia akan mendapatkan tunjangan pensiun. Jika tidak, maka tidak mendapatkan tunjangan pensiun. Nah, maka di dalam kondisi ini ada pernyataan pilihan ya atau tidak. Contoh berikutnya seperti ini, yaitu mencetak bilangan yang besar dari dua bilangan yang diinputkan. Nah, selanjutnya, contoh yang kelima, membuat diagram alur untuk menentukan apakah bilangan termasuk bilangan positif, negatif, atau nol. Ya. Ini ada beberapa pencabangan, misalnya bilangan itu sama dengan 0, maka cetak 0. Jika bilangan itu lebih kecil daripada 0, maka proses cetak negatif, gitu ya, outputnya cetak negatif. Kemudian jika tidak, maka cetak positif. Nanti selesai. Oke, itu ya untuk pengenalan flowchart. Nanti kita lanjut lagi di topik yang berikutnya tentang jenis-jenis flowchart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.